Apakah benar bahwa kaya dan miskin itu sebenarnya adalah urusan mental? Ini balik lagi kaya secara materi ya. Oke, kaya Karena kan secara ada yang bilang gini, nggak apa-apa, miskin yang penting kaya hati, ya, gitu lah. Padahal orang kaya hati nggak pernah ngomong gitu. Oke, berarti apakah kaya materi itu terkait dengan mental? mental. Iya, Mas. Karena saya sudah membuktikan, saya membantu orang-orang yang ya kesulitan keuangan, misalkan terjebak pinjaman online dan sebagainya. Saya pikir dengan membantu mereka itu kan melunasi hutang-hutang mereka, terus mereka akan jadi bangkit ya. Saya coba tolong. Ternyata mereka akhirnya setelah hutangnya lunas, itu tetap pinjam lagi. Oh, utang lagi maksudnya? Utang lagi, malah Mas Arief, makasih ya Mas sudah dibantu. Itu udah setelah beberapa bulan. Dan saya tidak mengenal mereka loh ya. Saya tidak mengenal mereka. Saya sengaja riset, Mas. Ini orang nggak dikenal, tak bantu, tak lunasin. Seperti apa? Apa yang terjadi? Mas, bisa bantu saya nggak, Mas? Pernah saya bantu sekali lagi, gitu lagi, Mas. Jadi, di situ akhirnya saya punya sebuah bukti. Itu memang urusan mental, Mas. Saya kan banyak orang berasumsi saja. Saya coba buktikan, dan belum lagi saya. Saya juga dulu kayak gitu masalahnya, sehingga bodoh karawakku dewe, sama dengan diriku sendiri zaman dulu. Iya. Jadi sekali lagi bahwa kaya dan miskin itu urusan mental. Iya. Nah, terkait dengan ini gini, Mas. Izinkan saya nanya ke Mas Hendra sebagai contoh ya. Mas Hendra, kalau ada orang susah, ya, itu sebaiknya kita tolong nggak? Tolong, sebaiknya. Sebaiknya ditolong ya. Nah, resiko dari kita kalau menolong itu ada loh, Mas, yaitu dia kemungkinan akan tergantung dengan kita. Iya, bisa jadi. Nah, tergantung itu artinya nggak berdaya. Saya masih ingat betul dulu waktu saya itu tergantung dengan dikasih pinjaman sama temen gitu kan. Setiap saya dikasih pinjaman, saya terus lagi pinjam duit sama dia. Sampai kemudian apa? Temen saya ini marah-marah sama saya. Saya buka pintu rumahnya mau pinjam duit, dibentak, Mas, pakai bahasa Purwokerto ya. Paceh kowe. Marah-marah, dituding-tuding. Sahabat deket, Mas. Goblok kamu gitu. Goblok, wis keluar semua. Teman baik, bayangkan kita teman baik, Mas Hendra. Setiap saat saya butuh Anda bantu saya. Sampai suatu saat Anda ngomong kata-kata yang sangat kasar, sakit hati banget saya. Tapi gara-gara teman saya marah-marah kayak gitu, saya sembuh. Saya langsung mikir, kenapa ya teman baik saya sampai marah-marah kayak gitu? Di situ akhirnya saya sembuh. Dan sejak itu saya berhenti berhutang. Jadi, Mas, kapan mental miskin sembuh? Kalau ketemu orang tega, Mas. Dan orang tega sering disebut sebagai orang jahat. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada orang butuh bantuan, Mas Hendra mau nyembuhin dia atau mau nolong dia, itu dua hal yang berbeda loh. Nyembuhin dia atau menolong dia? Beda. Nah, kadang kita dilema. Duh, aku kalau nggak bantu dia kok kayak orang jahat ya. Padahal kita tuh dengan tidak melakukan ketegasan, dengan kita tidak tega, kita lebih jahat lagi. Karena tidak menyembuhkan dia. Kalau kata guru saya, kadang ada malaikat yang berwajah buruk rupa. Jadi orang itu kelihatan jahat, tega, nggak membantu kita. Tapi gara-gara itu, kita sembuh, Mas. Tapi proses sembuhnya itu bagaimana saat kemudian Mas Arief dibilang, bodoh kamu? Nah itu instan, Mas. Dalam artian nggak ada sebulan. Saya sakit hati karena teman baik saya. Saat itu saya langsung, oke, aku lapar, nggak punya duit. Aku harus ngapain? Yang penting nggak minjem duit. Sembuh, dalam artian bukan terus lunas hutangnya, belum. Sembuh, oke, aku nggak boleh pinjam duit. Gimana caranya ya? Akhirnya aku keluarkan semua kemampuanku. Aku tulis, Mas. Aku bisa apa aja. Aku bisa nyanyi, bisa main gitar, bisa ngamen. Keluarin semua saat tulis. Setelah saya daftar gitu, sebetulnya banyak loh yang bisa jadi duit tanpa saya pinjam uang. Jadi, cuman kenapa ini nggak keluar? Nyandu, Mas. Kan enakan minjem, Mas, dibandingkan kita usaha. Bener. Jadi balik ya, sebetulnya kalau dalam ukuran saya, teman-teman, kaya itu tidak harus terus punya mobil yang 4 miliar, enggak. Kalau ukuran saya kaya itu nggak merepotin orang, Mas.
Anda bisa bantu orang dikit-dikit dan Anda nggak ngerepotin orang, itu aja tuh. Itu menurut saya sudah bagus banget. Jadi bagus banget ya untuk memutus apa tuh namanya rantai hutang tadi. Saat kemudian kita sakit hati gitu, bangkitnya justru menjadi lebih cepat. Betul. Karena gini, yang kemarin di video sebelumnya kita wawancara ya Mas Hendra. Ketika kita membiasakan mental miskin, nanti sirkuit di alam semesta otak besar itu kan akan merekam kita seperti itu, sehingga ya lama-lama kita sulit sekali untuk keluar dari situ. Jadi makanya mumpung Anda miskin belum kelamaan, di semesta belum direkam seperti itu, maka putuslah dari sekarang. Nah, repotnya adalah kadang itu ada orang yang memang sudah sulit Mas keluar dari situ. Karena bapaknya, ibunya, makanya sering disebut sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural. Kan banyak Mas. Bahkan maaf ya, kalau kita bicara mental miskin, banyak loh orang yang duitnya banyak, tapi masih ngajukan bantuan BLT loh. Betul. Rumahnya bagus, tapi di situ dia masih ngajukan. Itu kan gimana coba? Dan dia nggak merasa rendah ketika kemudian di rumahnya itu ditempeli Penerima bantuan, Iya. penerima subsidi. keluarga prasejahtera.